Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Fisiologi Olahraga. Sebelum saya akan mempresentasikan hasil kerja saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Excel Ezra Rafid Zite dengan NIM 6193121018. Untuk profil saya yaitu pada slide yang saya tampilkan berikut. Ya, kita langsung ke materi. Yang dimana materinya yaitu perubahan fisiologis tubuh selama imobilisasi. Imobilisasi adalah keadaan seseorang dalam kondisi tidak bergerak secara aktif sebagai akibat adanya gangguan pada organ tubuh baik fisik maupun mental. Kemampuan setiap individu dalam bergerak adalah salah satu kebutuhan dasar seseorang yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan melakukan aktivitas berupa gerak yang teratur dan kontinu. Gerak tersebut dalam bentuk mobilisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dengan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan diri dari trauma, konsep diri, mengekspresikan emosi dengan berbagai gerakan. Imobilisasi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami keterbatasan gerakan fisik, sedangkan imobilisasi dapat berbentuk tirah, baring, yang bertujuan mengurangi aktivitas fisik dan kebutuhan oksigen tubuh, dan mengurangi nyeri dan mengembalikan kekuatan. Seseorang yang mengalami tirah, baring akan kehilangan kekuatan otot. Rata-rata yang dihilangkan yaitu 3% dari 100% tubuhnya dalam sehari. Untuk adaptasi fisiologis terhadap inaktivitas secara fisik terjadi ketika berada dalam keadaan imobilisasi yang lama atau berada dalam kondisi mikrogravitasi atau di luar angkasa. Baik, di mana perubahan tubuh pada saat imobilisasi, lama yang diberikan latihan atau stage flight secara integral berperan dalam mempertahankan fungsi neuromuskuler dan kardiovaskular yang dapat mempertahankan kinerja fungsional tubuh. Adaptasi fisiologis yang terjadi pada keadaan imobilisasi merupakan kebalikan dari perubahan fisiologis yang terjadi pada saat aktivitas. Secara umum, adaptasi fisiologis yang terjadi akibat imobilisasi lama adalah hilangnya struktur dan proses fisiologi yang cenderung bersifat maladaptasi, menyebabkan kondisi tidak sehat, bahkan pada beberapa kasus dapat mengancam jiwa. Imobilisasi atau gangguan mobilisasi adalah keadaan seseorang yang tidak dapat bergerak secara bebas yang disebabkan adanya gangguan pada sistem motorik tubuh. Perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh apabila imobilisasi yang cukup lama antara lain meliputi perubahan yang pertama, yaitu ada perubahan pada sistem metabolisme, di mana imobilisasi pada periode yang lama akan mengganggu sistem metabolisme berupa menurunnya kecepatan metabolisme pada tubuh seseorang yang lebih dikenal dengan istilah tingkat metabolisme basal atau basal metabolism rate atau disingkat BMR. Menurunnya BMR akan mengakibatkan berkurangnya pasokan energi pada sel-sel tubuh yang menyebabkan gangguan pada proses pemenuhan kebutuhan oksigen atau oksigenasi
sel dan proses anabolisme menurut serta proses katabolisme meningkat sehingga berisiko meningkatkan gangguan metabolisme tubuh. Selain itu, perubahan metabolisme tubuh akibat imobilisasi yang cukup lama akan menyebabkan cairan elektrolit pada tubuh tidak seimbang dan terjadi gangguan dalam mengubah zat gizi pada sistem pencernaan. Terjadinya perubahan pada metabolisme, sistem endokrin dan sebagainya sebagai rangkum pada tabel yang saya ambil, yaitu di mana ada sistem otot yang berpengaruh pada kekuatan otot dan aliran darah ke otot menurun. Dan yang kedua ada sistem tulang berpengaruh mengeropos tulang meningkat, kepadatan tulang menurun. Untuk sistem kardiovaskular berpengaruh pada volume tekanan menurun, curah jantung menurun, dan hipotensi ortostatik. Sistem pernapasan berpengaruh, jalannya pernapasan menurun, pengambilan oksigen atau O2 menurun, meningkatkan potensial untuk atelektasis. Untuk sistem indeks glikemik atau GI berpengaruh pada anoreksia, malnutrisi, sellulit. Dan sistem kulit berpengaruh pada kekuatan berubah berpotensi kerusakan pada kulit. Dan sistem psikologis berpengaruh pada sosial terisolasi, gelisah, depresi, dan disorientasi. Di mana imobilisasi pada periode yang lama akan mengganggu keseimbangan nitrogen yang negatif sehingga terjadi kerusakan protein, terutama protein otot, sebagai akibat menurunnya pembentukan protein atau sintesis protein. Selain itu, keseimbangan nitrogen yang negatif dapat menurunkan kecepatan penyembuhan fungsional tubuh. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan latihan selama periode imobilisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi seperti efek latihan, durasi istirahat, dan langkah-langkah pengetahuan atau kognitif yang diberikan pada saat melakukan latihan fisik tersebut. Maka seseorang yang memiliki aktivitas fisik terbatas atau inaktivitas dapat dipertahankan melalui upaya kesehatan dan kognitif yang tetap semangat. Yang kedua, yaitu ada perubahan pada kardiovaskular. Di mana perubahan yang terjadi pada kardiovaskular sebagai akibat imobilisasi pada periode lama menyebabkan hipotensi ortostatik, yaitu peningkatan beban kerja jantung dan adanya pembentukan trombus atau thrombus. Hal ini disebabkan adanya penurunan kemampuan saraf otonom. Selain itu, akan menurunkan refleks neovaskular dan menyebabkan vasokonstriksi, di mana darah terkumpul pada vena bagian bawah sehingga sistem sirkulasi darah akan mengalami hambatan. Penurunan tekanan darah pada sistolik, yaitu pada 25 mmHg, dan diastoliknya 10 mmHg ketika dari posisi terbaring dan duduk ke posisi berdiri. Peningkatan kerja jantung dikarenakan adanya posisi terbaring atau horizontal yang menjauhkan darah pada anggota bagian bawah atau lower extremity, meningkatkan aliran vena kembali ke jantung sehingga terjadinya peningkatan
kerja jantung. Efek imobilisasi akan terjadi peningkatan status adrenergik atau tonus simpatikus, denyut jantung dan penurunan efisiensi jantung. Selain itu, imobilisasi dalam waktu yang lama akan menyebabkan aliran pada anggota badan bagian bawah tidak lancar yang mengganggukan faktor-faktor pembekuan pada endotel pembuluh darah. Sedangkan adanya pembentukan trombus pada imobilisasi yang cukup lama disebabkan arus balik vena. Terganggunya faktor pembekuan akan timbul beku darah atau trombus di katup vena ekstremitas bawah. Selain itu, pada imobilisasi lama terjadi perubahan disfungsi endotelium dan peningkatan sel endotel yang bersirkulasi, terutama disebabkan jalur prostaglandin. Endotel memiliki fungsi yang penting pada hemostatis dan aliran darah lokal. Endotel akan menginduksi vasodilatasi, membatasi inflamasi vaskular, dan mempertahankan kekentalan cairan. Disfungsi endotel mengakibatkan adanya vasokonstriksi, trombosis, dan inflamasi, dan merupakan faktor utama penyebab terjadinya aterosklerosis. Aliran darah pada sirkulasi memiliki tekanan tangensial pada permukaan sel endotel yang kemudian mencegah tekanan yang terlalu besar pada arteri kecil dan resistensi perifer vaskular. Penurunan kronis tekanan pada lumen vaskular akan menyebabkan terganggunya fungsi endotel dan meningkatnya apoptosis sel. Disfungsi endotelial pada mikrosirkulasi menyebabkan terjadinya atrofi otot, perubahan metabolisme energi, dan pembentukan molkus pada kulit. Imobilisasi dalam periode yang lama akan menyebabkan terjadinya ortostatik hipotensi, yaitu terjadinya penurunan kemampuan saraf otonom untuk memenuhi persediaan darah dalam tubuh. Selain itu, imobilisasi dalam periode yang lama juga menyebabkan penurunan pada tonus otot pada tungkai, sehingga akan mengurangi aliran darah pada pembuluh darah vena besar di bagian ekstremitas bawah tubuh. Imobilitas dalam periode yang lama menyebabkan meningkatnya resorpsi tulang sehingga menimbulkan penurunan kalsium dalam darah dan juga meningkatkan terjadinya pengeluaran kalsium melalui urin atau hiperkalsemia. Selain itu, imobilisasi dalam periode lama dapat menyebabkan penurunan yang berarti pada volume dan berat ventrikel kiri dan kanan, serta aksis mayor ventrikel kiri setelah 60 hari berbaring dengan kemiringan 6 derajat. Kemiringan yang dimaksud 6 derajat yaitu kemiringan kepala saat terbaring, atau head down tilt sama dengan HDT, menunjukkan terjadinya atrofi pada jantung. Hal ini menyebabkan berkurangnya isi sekucuk atau stroke volume sama dengan SP pada posisi berdiri dan curah jantung atau cardiac output, peningkatan denyut jantung dan hipovolemia, menurunnya cardiac output atau CO menyebabkan turunnya. Dan untuk yang ketiga, ada perubahan pada respirasi, yang dimana imobilisasi pada periode yang lama menyebabkan menurunnya gerakan respirasi, diantaranya berupa penurunan kapasitas vital yang disebabkan karena menurunnya performa otot inspirasi dan ekspirasi.
Kemudian terjadinya penurunan peak exposure flow atau PEL yang dimana mencapai 25 sampai 75 derajat dan 20 derajat pada posisi berbaring atau supine yang disebabkan karena elastisitas otot menurunnya atau elastic recoil. Selanjutnya, terjadinya penurunan volume plasma dan darah dikarenakan aliran darah paru-paru meningkat, yaitu sampai 20% pada posisi berbaring dan persenannya itu ya 35% pada posisi berdiri. Selain itu, juga akan meningkatkan risiko terjadinya edema paru-paru atau edema pulmonal. Terganggunya kemampuan untuk membersihkan sekresi tracheobronchial atau trachea bronchial dan meningkatkan emboli paru. Namun imobilisasi lama tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada puncak aliran ekspirasi atau peak expiratory flow. Imobilisasi pada periode yang lama dapat menurunkan ekspansi paru karena terjadinya tekanan yang berlebih pada permukaan paru-paru sehingga terjadinya penurunan volume udara yang masuk dan adanya peningkatan sekresi respirasi. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kami ini, pada presentasi saya ini, yaitu bahwa imobilisasi dalam periode lama akan terjadi respon fisiologi pada sistem otot rangka. Respon fisiologis pada sistem otot rangka tersebut berupa gangguan mobilisasi permanen yang menyebabkan keterbatasan mobilisasi. Keterbatasan mobilisasi akan mempengaruhi daya tahan otot sebagai akibat dari penurunan massa otot, atrofi dan stabilitas. Pengaruh otot akibat pemecahan protein akan mengalami kehilangan massa tubuh yang terbentuk oleh sebagian otot. Karena itu, penurunan massa otot tidak mampu mempertahankan aktivitas tanpa peningkatan kelelahan. Selain itu juga terjadi gangguan pada metabolisme kalsium dan mobilisasi sendi. Perubahan imobilisasi dalam periode lama pada sistem kardiovaskular menyebabkan peningkatan beban kerja jantung atau ortostatik hipotesi dan adanya pembentukan trombus. Keadaan hipotesis ortostatik ditandai dengan pusing, pucat keluar keringat, dan jika berdiri terasa nyeri di kaki. Sedangkan pembentukan trombus ditandai dengan peningkatan statis vena dan tekanan luar yang melawan vena. Sedangkan pada sistem respirasi menyebabkan terjadinya penurunan volume paru sebagai akibat dari melemahnya otot-otot respirasi hingga menurunnya gerakan respirasi. Baik, sekian hasil dari presentasi hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah teknis atau salah pengucapan tutur kata, saya mohon maaf. Dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.